Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami Safari Park Baptis Fellowship secara online. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya minta kita semua untuk satu sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan Mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur 71:23. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengorbankan nyawanya untuk kita menebus dosa-dosa kita. Dan kesempatan hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau melayani Raja kita yaitu Yesus Kristus. Bahagia melayani Raja kita. Bahagia melayani Rajaku. Bersyukur Tuhan atas segala berkat kemurahan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan terus menyertai kami ya Tuhan. Setiap musim dalam kehidupan kami, Kau ada dalam hidup kami. Lebih luas dari samudra, karena kasih-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari katakan sama-sama
semusim berlalu, namun kau selalu lihat kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sama-sama lebih luas dari sana, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Saya ucap Bapak Ibu Saudara kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan terus menyertai dan setiap musim yang Tuhan ada. Katakan semusim berlalu, namun kau selalu lihat kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sama-sama lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus menyertai kami. Tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kau rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami
bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin kuat iman kami dalam Engkau Tuhan. Kami semakin memahami siapa Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberi persembahan yang berpuluhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belakang. Sambil kata persembahan dijalankan, menaikkan pujian, jangan lelah. Mari kita doa persembahan. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah dilimpahkan pada kami semua jemaat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan membuat kami menjadi bagian dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan
menjadi bagian yang akan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum hadir di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan menggerakkan hatinya akan selalu hadir setia pada Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kebaktian pagi hari ini, membuatnya semua menjadi suatu hikmat untuk kami jalankan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan pada kami jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang adik-adik kita untuk maju ke depan. Itu didoakan karena mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya minta kesediaan Ibu Cynthia untuk pimpin doa untuk doa. Melalui anak-anak ini menjadi generasi yang mengenal akan Tuhan, mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan setiap detik, setiap waktu Tuhan yang jagai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 29 sampai 30. Kita baca bersama-sama ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menaikkan pujian, menyenangkan. Jadi
ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada kami lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan berkat firman-Mu ya Tuhan. Semakin iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Semakin kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami belajar kebenaran iman. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Gereja ini mempunyai nilai yaitu salah satunya apa Bapak Ibu Saudara masih ingat? Family. Jadi kita ada budaya namanya quality time. Jadi sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara untuk tanya ke kiri kanan atau depan belakang yang belum kenal, dan pertanyaannya adalah talenta apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Saya beri waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Sama melayani ya. Oke, sudah? Siapa di sini yang punya talenta bernyanyi? Kok malu-malu? Siapa yang di sini punya talenta atau karunia bernyanyi? Saya nggak bilang nggak bagus ya, tapi bisa nyanyi. Nah, siapa yang di sini punya talenta atau karunia bermain musik? Oke. Siapa yang di sini punya talenta murah senyum? Nah ini nih, bingung. Ada nih. Oke, silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan ini tema gereja kita adalah tentang service atau nilai yang kedua dan nilai yang ketiga di gereja ini adalah service atau melayani. Jadi pada kesempatan minggu ini judulnya adalah mengapa kita harus melayani. Ada yang tahu mengapa kita harus melayani? Karena apa? Karena apa Pak? Yesus melayani kita. Ada lagi? Kira-kira apa alasannya kita harus melayani? Ayo. Pernah gak sih kita bertanya, kenapa ya saya harus melayani Tuhan? Kenapa? Kenapa? Wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 alasan kenapa kita harus melayani. Next, kita baca bersama-sama terlebih dahulu baca firman Tuhan secara komplit dari teks yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30 sehingga kita bisa memahami apa firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya baca silih berganti, saya ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15, kita baca silih berganti sampai 30. Saya membaca terlebih dahulu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau kepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepadanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebab pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu meroleh laba 5 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan retak gigi." Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama yaitu melayani Tuhan dapat memperbesar kapasitas diri kita. Kita lihat tadi di ayat 21 sampai 22. Next. Firman Tuhan berkata begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Tapi Ibu Saudara, melayani ternyata itu penting karena akan membuat kapasitas diri kita semakin berkembang, semakin luas. Tadi teksnya adalah bicara ada 3 hamba yang diberi kepercayaan oleh tuannya, yaitu 5 talenta, 3 talenta, dan 1. Mereka diberikan kepercayaan sesuai kapasitas mereka. Yang 5 dikasih kapasitas 5, yang 1 ya 1, dan yang 1 lagi ya 2. Tapi ketika mereka menjalankan semua talenta itu dengan baik, malah firman Tuhan dikatakan apa? Yang 5 ditambah menjadi 5. Dari 5 menjadi 10. Tadi dibilang yang 2 bertambah lagi menjadi 2, jadi 4. Tetapi yang 1 tidak menghasilkan. Saya ketika mempelajari ini,
ketika kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, talenta atau apapun yang Tuhan berikan ke dalam kita. Seperti tadi sebelumnya kita quality time, saya tanya, siapa yang di sini punya talenta bernyanyi? Siapa yang punya talenta atau karunia bermain musik? Atau talenta murah senyum? Murah senyum itu bukan suatu hal yang bisa kita buat, tapi itu juga karunia. Ada orang yang walaupun senyum, tapi kalau memang itu nggak karunia yang dari Tuhan berikan, orang pasti akan menilainya juga tetap aja, wah si A jutek ya. Tapi beda kalau orang yang memang punya karunia senyum. Kita lewat atau apa, dia senyum. Bukan senyum karena orang gila, tapi karena dia mempunyai karunia atau talenta di dalam dirinya, yaitu merasa mau orang tersebut lagi susah, lagi banyak masalah, stres di pekerjaan, di rumah tangga atau apapun, tetap aja ada senyum yang terpancar dalam dirinya. Karena itu adalah talenta atau karunia yang Tuhan berikan. Banyak karunia yang Tuhan berikan. Ketika kita mau mengembangkan karunia dan talenta itu, maka kapasitas kita yang tadinya 5 itu bisa menjadi lebih besar lagi. Yang tadinya mungkin kita hanya bisa nyanyi do re mi fa sol la si do, masih ada kadang-kadang fales, tapi kalau kita terus kembangkan, terus kita berlatih, akhirnya kita bisa menyanyi lebih baik lagi. Yang tadinya kita main musik hanya gitar gonjreng, nyanyi apa lagunya Noah, teng tong, apa Mas Yo? Kalau pemain kita tahu tuh, kalau nyetem pas kayak gini apa? Kalau tetet, apa? Saya lupa lagi judulnya. Itu awal-awal orang pemain gitar kalau mau nyetem gitar itu pasti pakai instrumen atau lagu dari Noah atau Peter Pan juga. Tetapi giliran dia berkembang, dia terus belajar, lihat dari YouTube, dia lihat dari teman-temannya, bisa berkembang, bisa maju, kapasitasnya makin besar. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita udah diberikan talenta atau karunia apapun itu, kalau kita tidak mau mengembangkan, di ayat 30 ini firman Tuhan, dicampakkan, dibuang. Jadi melayani Tuhan itu membuat atau membantu kita untuk mengembangkan diri kita. Bukan sekedar kita, oh yaudah sebagai rasa syukur kita, oh sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan sudah melayani kita. Bukan, tapi Tuhan mengajarkan melalui firman Tuhan ini, ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan talenta yang kita berikan, kita mau kembangkan, maka kapasitas kita akan berkembang dari 1 bisa lebih. Ini yang Tuhan mau. Sama halnya ketika kita berolahraga. Saya beberapa bulan yang lalu nge-gym, saya masih awal, yaitu sebagai pemula, saya nggak kuat angkat beban itu lebih dari 30 kilo. Saya angkat barbel 5 kilo kiri kanan itu berasa sakit. Saya waktu itu nge-gym bareng Mas Yohanes. Itu saya masih dibantu Bapak Ibu Saudara untuk angkat barbel 5 kilo aja. Saya itu gak kuat Bapak Ibu Saudara. Jadi begini aja itu tangan itu udah gemeteran. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya terus berlatih, saya angkat beban sekarang lebih dari 5 kilo. Karena apa?
terus dilatih, terus, sehingga kapasitas otot kita itu berkembang. Ya mungkin kalau kita hanya cuman datang atau melayani Tuhan, ya sekedarnya aja, tidak mengembangkan diri kita, ya kita akan segitu-segitu aja. Seperti hamba yang 1 talenta itu, dia terima tapi tidak dikembangkan, ya akhirnya hamba itu dibuang, dicampakkan. Hal yang menarik di sini adalah Tuhan mau menginginkan kepada kita. Kita harus seperti hamba-hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Di dalam rumah tangga pun juga sama. Kita melayani suami istri, kita melayani istri kita atau melayani suami kita, bahkan melayani anak kita. Saya mau cerita, saya dengan istri saya dari zaman pacaran sampai mau nikah itu, saya tidak ada romantis. Setiap ulang tahun istri, dulu pas pacaran, mau bikin surprise aja Bapak Ibu Saudara, istri udah tahu, udah tercium. Itu kalau laki-laki ya, bapak-bapak ini kalau mau kasih surprise terus ketahuan atau tercium, itu rasanya pasti nyesek. Jadi kayak, ya kalau bisa si istri pura-pura tidak tahu gitu. Tapi namanya orang ya, kalau udah ketahuan ya sudah, tercium, mau bikin kejutan atau surprise ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya belajar bagaimana saya harus bisa sekali-kali atau belajar untuk bisa romantis kepada istri. Tahun ini saya bersyukur itu tidak gagal. Saya bikin kejutan kepada istri nggak tahu. Dia kaget. Makanya saya dari sini saya belajar bahwa saya harus bisa mengembangkan diri saya. Yang tadinya saya nggak romantis, saya mungkin bukan sifatnya atau karakter saya yang seperti itu, tapi saya belajar dari hal-hal sederhana, memberikan surprise kepada pasangan kita. Ternyata itu indah, ternyata itu baik. Ini yang kita harus pelajari, kita harus kembangkan. Apapun yang ada di dalam diri kita, kepintaran kita, hikmat kita, menjadi leader, itu bisa jadi ada karunia Bapak Ibu Saudara. Tidak sembarangan semua orang bisa memimpin kelompok atau komunitas. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan karunia memimpin dan kita tidak mengembangkan, maka tim kita atau kelompok kita akan merasakan berbeda cara kita menjadi leader. Tapi kalau kita terus berkembang, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadi pemimpin, saya percaya tim yang kita bawa menjadi orang yang terbaik. Ini yang Tuhan inginkan dari kita untuk mengembangkan diri kita. Hal yang kedua, melayani Tuhan dapat kita dipercaya oleh semua orang. Next. Pelayanan adalah tanah di mana benih, waktu, talenta, dan karunia dapat ditaburkan. Saya mau bertanya, melayani hari Minggu atau setiap hari? Hari Minggu atau setiap hari? Setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Minggu hanyalah membuka sedikit peluang untuk melayani, dan melayani seharusnya di dalam segala aktivitas kita.
baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, melayani dalam segala aktivitas kita. Bukan sekadar di hari Minggu, yaitu melayani menjadi asyar, membawa kantong persembahan, atau multimedia, atau singer, WL, bukan hanya sebatas itu, tetapi melayani di dalam segala aktivitas kita. Di dalam pekerjaan, bagaimana kita harus melayani dengan baik pada ketemu customer, pelanggan, klien, dan sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan. Di firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan baik-baik kebenaran. Ia di sini adalah Yesus. Yesus yang akan menyediakan benih bagi seorang penabur. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan akan memberikan talenta-talenta yang baru, memberikan hal-hal yang bisa kita makan atau menikmati dari hasil jerih payah kita. Ketika kita mau melayani Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam segala urusan kehidupan kita, maka Tuhan dikatakan apa? Melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ketika kita melayani Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan yang tadi yang difirman Tuhan, dari 5 mereka menjadi 10, dari 2 menjadi 4. Karena ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan satu karunia itu dan kita bisa mengembangkan, maka Tuhan akan memberikan karunia-karunia yang lain, talenta-talenta yang lain, keahlian-keahlian yang lain, sehingga kita anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak. Kita bisa dipakai Tuhan dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di lingkungan sosial kita, di rumah kita, bahkan di keluarga kita. Ini yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. Semakin kita terus mengembangkan diri kita, maka Tuhan akan terus mempercayakan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kembangkan, maka Tuhan tidak akan mempercayakan hal yang baru dalam kehidupan kita. Jangan salah kalau kita bilang, oh hidup saya begini-gini aja, kok tidak berkembang. Kita mengoreksi diri kita. Apakah yang selama ini yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita telah kita kembangkan, sehingga Tuhan tidak mempercayakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Saya akan tutup, yaitu next. Saya akan tutup begini. Melayani Tuhan bukan pilihan, tetapi panggilan yang harus kita jawab dengan penuh tanggung jawab. Gunakan bakat dan keterampilan yang diberikan oleh Tuhan dengan bijaksana. Berusahalah untuk mengembangkan potensi kita dan melayani Tuhan dengan setia. Dan jangan sampai kita dicampakkan seperti hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan 1 talenta. Amin. Saya sudah ngomong musik dan sehingga kita percaya kepada Tuhan
bahwa hidup kita telah ditebus Tuhan. Ini saatnya kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, talenta kita, karunia kita pada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala karunia dan talenta yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami akan mempersembahkan kepada Engkau Tuhan.
terus mengembangkan talenta karunia kami ya Tuhan. Dalam segala aktivitas kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Kami melayani suami kami, melayani istri kami, melayani anak-anak kami dengan baik Tuhan. Sehingga kami bisa terus mengembangkan diri kami Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, jadi berkat saluran kemuliaan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bangkit berdiri, mengarahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu. Diberikan hikmat, kepintaran, sehingga menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu dan segala usahamu yang dikerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.